Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi dengan gua Hutomo di sini. Pada kesempatan malam ini kita cukup berbeda dari malam-malam biasanya. Pada malam ini kita memiliki segmen yang baru, segmen bedah mistis, di mana kita akan menyajikan teori-teori yang seputar mistis di dekat kita. Bersama narasumber utama kita yaitu Bang Ari, di mana dia diberikan sebuah keistimewaan dari Yang Maha Kuasa, dapat melihat dan merasakan apa yang orang lain tidak lihat dan tidak rasakan. Baik, Bang Ari, silahkan perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Ari Wijaya. Jadi, Bang Ari ini ada nggak sih sejarahnya kenapa bisa diberi keistimewaan itu, gimana sih? Ya sebelumnya mungkin saya akan sedikit cerita. Dulu waktu saya masih sekolah dasar itu, saya pernah mengalami apa yang orang lain katakan itu mati suri. Jadi saya pernah sampai dinyatakan nggak bernafas itu dalam keadaan yang nggak sakit. Jadi tiba-tiba sekali waktu tidur itu saksi hidupnya yang jelas orang tua saya tuh, dan sampai udah ramai juga di rumah karena orang-orang udah kumpul juga di rumah, tapi ternyata saya hidup lagi gitu. Dan ya sehat, nggak pernah sakit atau apapun sampai sekarang. Ya saya rasa ya semenjak kejadian itu tuh terkadang saya melihat apa yang orang lain nggak lihat gitu. Waktu kayak sering, jadi yang dulu nggak pernah lihat tuh kayak saya jadi sering dengar suara, tapi itu hanya sesuai atau itu hanya kadang-kadang, bisa dibilang kadang-kadang, karena saya nggak ngerti juga ya, saya nggak pernah belajar juga, tapi kayak sedikit saya akan bisa merasakan hawa atau energi kalau saya masuk ke satu tempat gitu, mungkin sedikit lebih peka dari orang biasa gitu ya. Hanya sampai taraf itu sih mungkin, karena saya juga nggak pernah belajar juga. Berarti apa yang dilihat sama Bang Ari ini seputaran hal-hal yang gaib lah istilahnya, bisa dibilang gitu. Dan sebenarnya makhluk gaib ini kan ada kayak perseteruan nih antara dua kubu. Ada yang satu bilang bahwa gaib ini sebuah arwah yang meninggal dan masih tertinggal di dunia kita. Dan ada lagi yang satu yang bilang tentang kalau sebuah arwah ini udah diciptakan bahkan sebelum manusia itu udah eksis. Ini menurut pandangan saya aja ya, apa yang saya tahu juga. Dan kalau mungkin ada dari teman-teman yang lain yang memiliki pandangan yang lain, mungkin bisa saja gitu. Karena ini sudut pandang saya, perspektif saya pribadi. Kalau saya sih lebih percaya apa yang sudah meninggal atau arwah yang sudah meninggal tuh, yang sudah diciptakan itu akan kembali ke penciptanya. Kalau bagi saya, seumpama ada sosok-sosok atau ada pribadi yang menyerupai atau apapun itu, saya rasa hanya sebagian energi ataupun sosok-sosok yang memanipulasi. Seperti kadang kalau orang Jawa itu mengatakan membo-membo. Jadi kayak menyerupai ya. Mengkopi lah istilahnya. Tapi juga mungkin di satu kasus yang lain juga, karena sebegitu kuatnya energi di situ, bisa juga saya juga rancu ya ini. Maksudnya kalau ada pandang yang lain mungkin juga bisa. Saya pernah ada satu pengalaman. Waktu itu saya sedang ada pertandingan di Semarang saat itu sama teman-teman, mungkin kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP. Saya itu masuk ke tempat yang di Semarang terkenal lah, tempat bersejarah di Semarang itu Lawang Sewu. Waktu itu Lawang Sewu masih boleh diberikan akses untuk masuk ke ruang bawah tanah. Jadi di gorong-gorong airnya itu. Waktu itu siang hari jam 12, sekitar siang hari jam 12, saya sama teman-teman ke sana.
waktu saya masuk ke Lawang Sewu itu karena saya berlima kalau nggak salah itu, jadi rame-rame kan kita ngumpul. Nah itu kita masuk dari atas. Sebenarnya saya udah lihat ada beberapa sosok-sosok yang menyerupai orang-orang Belanda zaman dulu ya. Itu yang di gedungnya ya? Yang di gedung. Terus tahu-tahu ada satu teman saya kan kayak, ayo ada ini di gorong-gorongnya di bawah gitu, ke sana ada bayar lagi kan gitu. Terus, oh iya ayo ke sana gitu. Nah mungkin jarak 10-20 meter sebelum masuk ke pintu masuk itu saya udah dengar itu orang teriak-teriak, bener kayak teriakan minta tolong gimana sih yang. Oh itu suaranya malah yang di basement? Di basement teriak-teriak kayak bener-bener teriak-teriak yang bener-bener di hati tuh miris. Iya, kita dengernya aja udah nggak enak banget, teriak-teriak jadi-jadian. Saya sebenarnya udah enggak gitu, saya nggak mau gitu. Terus tapi singkat cerita karena ya beramai-ramai juga, kita masuk lah sama ditemani satu guide, kita masuk. Nah di situ itu terpampang jelas apa kejadian yang pernah terjadi di basement atau gorong-gorong air Lawang Sewu itu, dari mulai penyiksaan, dari mulai saya benar-benar terekam jelas suara, bahkan bercak-bercak darah itu saya bisa lihat dengan jelas. Sampai saya itu nangis sejadi-jadinya nangis. Sampai teman-teman saya itu sama guide-nya tuh udah kita mending balik aja. Itu padahal gitu. Nggak ada darah di situ. Nggak ada. Itu siang hari rame-rame. Jadi saya bisa melihat apa yang terjadi di situ saat itu. Dari situ saya menyimpulkan juga, apakah itu arwah, apakah itu energi yang tertinggal atau residual energi, atau hanya kilasan sejarah, atau itu jin korin yang menyerupai, atau banyak kan kita nggak bisa kita nggak bisa mendeskripsikan jelasnya apa itu manipulasi atau apakah itu energi. Itu mungkin ada orang yang bisa sampai ke titik itu, tapi untuk saya pribadi yang saya anggap saya nggak terlalu paham hal-hal seperti itu, saya sulit membedakan. Dan beberapa kali juga kayak pernah di Kartosuro itu, di jalan Solo Jogja itu, saya nggak ngerti, tahu-tahu saya lewat sama ibu saya lewat di depan asrama Kopassus Kandung, saya ngomong, habis ada kecelakaan ya, saya bilang gitu. Terus karena saya lihat ada mbak-mbak waktu itu duduk di pinggir jalan tapi kayak banyak darahnya gitu. Terus nggak tahu tuh, benar-benar nggak tahu. Terus kebetulan saya mau ke rumah saudara saya yang di situ juga. Terus saya tanya bener ada kecelakaan dan korbannya meninggal juga di situ, dan cewek juga. Oh berarti yang saya lihat tadi lah. Saya tuh juga bingung kadang mengartikan itu apakah itu manipulasi atau itu arwah. Tapi menurut saya lebih percaya itu hanya manipulasi gitu. Oh kayak yang mereka yang awalnya nggak punya. Ataupun energi yang tertinggal saja, bukan arwahnya ya. Karena sekali lagi apa yang saya percaya, apa yang diciptakan akan kembali ke penciptanya. Itu yang saya terima, yang saya percaya. Itu sih yang bisa saya jelaskan. Nah, terus kan tadi sempat nyinggung energi sama arwah masih belum bisa dibedain gitu ya. Apakah energi sama arwah itu bisa dibedakan dengan dilatih? Mungkin. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saya juga nggak pernah berlatih. Mungkin ada orang yang bisa menjelaskan atau bisa mendeskripsikan mereka ke titik itu ya. Jadi apakah ini manipulasi ataukah ini hanya energi atau apa dan sebagainya, mungkin ada. Karena seperti ilmu juga itu sangat luas gitu menurut saya. Mungkin saya anggap saja saya masih SD gitu, atau saya masih TK. Tapi ada orang yang udah mempelajari ilmu itu sampai ke tingkat SMA ataupun perguruan tinggi katakanlah gitu. Ilmu yang saya dapat dan ilmu yang mereka pelajari kan juga berbeda ya. Jadi mungkin dari teman-teman juga ada yang bisa menjelaskan apakah itu manipulasi atau arwah. Itu ada yang lebih detail ya daripada saya. Kalau saya sih lebih menangkap seperti itu tadi, lebih banyak manipulasi ya. Karena saya lihat pun sosok gaib itu manipulasinya bisa banyak sekali.
gitu loh, bisa banyak sekali, bisa menjadi apa saja gitu. Makanya kan bahayanya kan itu kan. Nah, saya rasa itu. Terus apa namanya, ada orang yang awalnya itu emang bener-bener nggak bisa ngelihat kan. Ada yang satu lagi yang indigo lah istilahnya. Bawaan lahir ya. Ya. Terus apakah orang yang awalnya nggak bisa ngelihat ini dengan dilatih bisa dilihat menurutnya? Saya rasa bisa. Bisa kan? Bisa. Nah itu ada perbedaannya nggak sih antara orang yang awalnya nggak bisa lihat dan dilatih sama orang yang indigo? Apakah ada perbedaan yang signifikan gitu nggak? Kalau secara spesifik saya nggak bisa menjelaskan apakah ada perbedaan atau enggak. Tapi kalau pertanyaannya hanya sebatas bisa, pasti bisa. Dan untuk kemahirannya juga, saya kira apa yang kalau kita melatihnya dengan serius, saya kira bisa juga kan. Karena kan itu lebih ke batin. Jadi semakin kita bisa merasakan batinnya lebih kuat, lebih sensitif gitu, mungkin akan lebih luas lagi bisa merasakannya. Karena kan kita sebenarnya juga dibekali kan, sebenarnya kayak indera perasa di luar 5 panca indera kan, makanya kan kadang disebut indera ke-6 kan. Nah itu juga kan sebenarnya beberapa orang juga bisa merasakan, entah itu kalau dari sudut pandang medis itu apapun kan, kita kembali lagi ke sudut pandang ya. Tapi kalau kadang kayak orang dia bisa merasakan, kok di tempat ini seperti ini ya rasanya, kok saya ngerasain sedih ya di tempat ini ya, kok saya ngerasain kacau ya di tempat ini. Itu sebenarnya setiap orang tuh punya, tapi dari sudut pandang mereka kan berbeda-beda. Ada yang sensitif ya kan, ada yang nggak peduli kan, ada yang nggak percaya ya kan. Itu juga menjadi patokan masing-masing gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan sih. Tapi menurut saya bisa dilatih, pasti bisa gitu. Bisa. Di awal tadi juga Bang Aris sempat menyinggung tentang energi. Menurut kacamata orang yang bisa melihat, energi itu sebenarnya bentuknya seperti apa? Secara garis besar, yang jelas abstrak ya. Maksudnya kita juga nggak bisa mendefinisikan secara full, cuman kita bisa melihat dalam taraf yang berbeda-beda. Terkadang energi juga cuman bisa dirasakan, panas, dingin, atau suatu rasa seperti cemas, sedih, penuh. Kadang pernah nggak ngerasa di dalam suatu ruangan yang besar tapi rasanya sesak, panas, sesak, seakan banyak orang, padahal nggak ada orang di situ. Ya kan, kayak seakan-akan tuh sesak penuh banyak orang. Itu termasuk sebenarnya kita merasakan energi juga. Terus banyak angin tapi kok di situ rasanya panas, atau sebaliknya harusnya panas kenapa di situ rasanya dingin, itu bisa juga. Atau kalau yang lebih bisa visual itu kadang juga hanya berbentuk asap, bayangan hitam, atau bayangan sekelebat-sekelebat, atau kayak kilatan cahaya itu kadang. Cuman di satu titik tertentu juga bisa berbentuk wujud. Jadi bisa kadang disimpulkan kayak bentuknya seperti ini, seperti binatang, atau seperti ini, seperti manusia, cewek, cowok, atau bentuknya abstrak seperti apa, sosok tinggi, besar, dan sebagainya. Itu di taraf tertentu juga. Jadi tinggal dari kedua belah sisi nih, kedua belah pihaknya, yang satu bisa menangkap energi itu sebesar apa, atau energi ini yang terlalu besar sehingga sampai bisa ditangkap. Paham enggak Mas? Berarti antara energi kita yang merasakan energi mereka atau energi kita yang keserap sama mereka gitu? Kita bisa menangkap energi mereka sampai sesensitif apa, atau energi mereka yang terlampau besar sehingga kita bisa menembus dimensi kita. Oh gitu, malah gitu. Mereka yang nyamperin kita kalau terlalu besar gitu ya? Kalau energinya sangat-sangat mendominasi, mungkin kita bisa ngerasakan itu. Berarti itu juga bisa dibilang tingkatan bagaimana kita bisa mendefinisikan sebuah makhluk gaib tadi gitu kan? Iya. Secara visual gitu ya? Iya, makanya kan juga nggak selalu penampakan itu berbentuk langsung wujud atau apa. Itu sebenarnya saya kurang kayak di film-film horor tahu-tahu kayak gitu. Sebenarnya nggak seperti itu juga ya kadang. Kita juga nggak semata-mata bisa
segampang itu gitu. Terkadang juga mereka hanya mampu mewujudkan dirinya itu hanya dalam bentuk kayak cahaya atau mungkin asap, atau kalau kadang kalau tahu Op Circle itu, nah kayak bulatan-bulatan kayak itu juga. Keluar di lensa. Iya bener, di lensa kamera kan. Itu juga kan, karena kan itu yang bisa ditangkap kamera yang nggak bisa ditangkap sama mata orang normal kan juga. Kayak gitu, energi panas dan sebagainya. Tapi tidak jarang juga kalau kita bisa melihat dalam bentuk wujud ya, atau kayak sosok yang utuh gitu juga bisa. Berarti kan faktor yang mempengaruhi kan tingkat sensitivitas kita, sama energi mereka gitu. Energi mereka juga. Selain itu ada faktor lain lagi? Itu aja. Di satu kasus mungkin ada juga dalam kondisi tubuh yang tidak benar-benar fit, atau saya lebih menyebutnya kayak kondisi yang low, capean, hati yang nggak lagi bagus, kayak gitu, kayak dalam kondisi depresi atau apa gitu. Terkadang tubuh kita tuh masuk ke frekuensi yang seakan-akan dunia mereka itu lebih numpang gitu. Jadi kalau kayak ada orang halusinasi terkadang, ya saya kembali lagi ke sudut pandang ya, ada orang medis yang ngomong ya itu karena kamu berhalusinasi, depresi karena kamu sedang kacau dan sebagainya. Ya mungkin benar juga, tapi dari sisi yang lain, kita bahas sisi yang lain, itu juga kadang ada gangguan juga. Kayak ada orang yang merasa kayak ada bisikan, ada atau apa, itu karena itu tadi kondisi tubuh yang tidak benar-benar fit, atau dalam kondisi yang mental yang down. Itu juga terkadang dunianya bisa bersinggungan. Gitu. Nah, terus ada juga orang yang bilang kalau semakin kita takut semakin jadi mereka gitu. Itu kalau menurut Bang Ari sendiri gimana? Secara spesifik mungkin saya nggak bisa menjelaskan ya, cuman semakin kita takut otomatis menurut saya mungkin kita akan semakin mengiyakan. Semakin percaya gitu? Iya, semakin percaya, karena salah satu untuk bisa menangkal intimidasi atau perasaan tadi kan dengan tidak memikirkan kan, menolak dulu dari sini kan, menolak dulu kan, dari sini menolak dulu. Kalau semakin takut kan berarti kita semakin meyakini kan, itu otomatis akan semakin besar juga rasa atau energi yang kita bisa serap gitu. Mungkin secara garis besarnya gitu sih. Berarti kalau kita nolak kan berarti ibaratnya nggak ada apa-apa gitu. Berarti semakin mereka nggak akan menampilkan eksistensi mereka gitu kan. Terus kalau kita ada apa tuh semakin takut kan kita. Jadi semakin nyata kan begitu. Semakin nyata kayak gitu. Terus kenapa ini ada sebuah tempat atau rumah itu bisa dibilang angker dan enggak gitu? Gak ada rumah yang terkesan angker gitu. Rasanya kok serem banget di rumah ini gitu. Terus ada yang bilang biasa aja gitu. Kenapa sih? Mungkin energi yang di rumah itu ya, saya kembali lagi ke energi. Jadi kan kalau pernah terjadi tragedi atau mungkin intensitas dari gaibnya di situ banyak, atau eksistensi dari sosok gaibnya di situ banyak, otomatis kan mempengaruhi juga dari apa ya, kayak atmosfer di sekitar rumah itu juga kan. Kita ambil satu contoh, kayak ada satu rumah yang pernah ada tragedi di situ. Kayak mungkin ada bunuh diri atau ada pembunuhan atau ada perampokan begitu kan. Terkadang energi dari sosoknya itu kan masih tertinggal, seperti rasa energi takut, energi depresi di situ kan kayak masih tertinggal kan, terekam oleh alam ini kan, seperti alam ini tuh merekam. Jadi kayak semata-mata kayak kita masuk terus kayak tempat ini dulu tuh gini loh, di tempat ini dulu tuh kayak buat pembantaian loh, gini terus. Oke, itu juga masuk ke pikiran juga, tapi juga tubuh kita dengan indera yang lain juga menangkap energi yang lain juga. Oh ya, ternyata tempat ini kok rasanya kayak gini ya gitu. Jadi kan lebih kuat gitu. Nah, energi yang saya kembali lagi ke energi kan tertinggal di rumah itu tadi ya. Misal kita bicarakan misalkan kan tadi. Nah, jadi orang yang di situ kan
di samping dia memikirkan juga tragedi atau apa yang di situ, wah dulu di sini ada kayak gini nih gitu kan. Di samping itu juga dia juga merekam juga, mereka merasakan juga kan apa yang ada di situ. Itu yang membuat seakan-akan rumah ini angker gitu, jadi angker gitu. Atau bisa juga memang aktivitas gaibnya tinggi. Jadi orang ya keras aja gitu. Aktivitasnya tinggi, terus banyak suara lah, banyak kejadian-kejadian yang di luar logika atau apa gitu kan. Orang pasti akan ngerasain juga kan. Oh, kalau diperbandingkan sama yang enggak ya otomatis berarti mungkin di situ aktivitas gaibnya juga nggak tinggi, jadi orang akan lihat biasa aja gitu. Ya, mungkin kayak gitu. Terus nih kalau dari opini pribadi gue ya bang, kalau kesan angker kayak pembunuhan, terus kesedihan, perampokan dan gitu kan pasti kayak kita tuh ngerasain wah ini angker nih. Tapi kalau yang ditinggalin itu hal-hal yang baik dan gitu kok rasanya itu kayak ya udah kayak nggak ada apa-apa gitu. Iya kan kayak kita kembali lagi kan kayak apa yang ditinggal di situ itu juga mempengaruhi kan. Itu mah kenapa kan kadang kayak kita juga ngerasain energi positif juga kan. Energi bukan tentang yang negatif juga kan. Energi positif kayak mungkin ada satu tempat yang sering dipakai orang untuk beribadah atau dipakai untuk mengosongkan pikiran atau bermeditasi kan biasanya tempat-tempat yang ayem, yang kesannya dingin, kesannya kayak lebih tenang gitu kan. Itu juga kan kayak meninggalkan kesan seperti itu. Sebaliknya juga kalau tempat itu dipakai untuk sesuatu yang negatif atau meninggalkan kesan yang negatif, itu otomatis juga bisa juga tertinggal juga energi yang negatif juga. Oh berarti kenapa kita nggak bilang gimana ya, yang ditinggalin yang bagus-bagus itu kayak kesannya kita nggak ngerasain apa-apa karena ya hal itu yang kita senengin gitu. Iya, iya. Ya paling enggak energi yang baik itu kayak melapisi atmosfer yang di situ begitu. Jadi kayak tersamarkan atau mungkin jadi mengcover gitu. Seakan-akan jadi tempat ini jadi ayem, tentrem gitu. Kayak gitu juga. Terus ini ya, ada lagi tuh kayak tempat yang kosong dan tidak berpenghuni. Itu kenapa kok lebih angker dan banyak yang nungguin gitu rasanya di sini? Saya kira kan gedung gini, kita beraktivitas, kita memakai suatu ruangan itu meninggalkan energi juga. Jadi akan terasa beda kalau di mana ruangan ini atau tempat ini tuh sering digunakan atau ditinggalkan. Itu akan akan dirasakan beda juga energinya. Ya satu juga di mana tempat yang kosong dan tidak ada aktivitas dari manusia itu juga yang lebih disukai oleh makhluk gaib. Ya dalam artian tempat yang kosong, lembab, kotor itu di sudut-sudutnya itu pasti lebih nyaman bagi mereka gitu ya. Dan karena mereka juga tidak terlalu suka kebisingan gitu. Jadi otomatis itu bisa ditarik garis lurus kan kalau semakin sering. Tapi juga nggak menutup kemungkinan juga tempat yang sering digunakan juga ada mereka juga gitu. Karena kan dunia kita itu seperti tertumpuk bareng tapi beda alam gitu loh. Makanya sering bersinggungan tuh di situ kan. Terus berarti kan kalau kita pakai apa misalnya nih dari rumah kosong nih dan banyak penghuninya, terus kita mendiami tempat itu dengan waktu yang lama, apakah mereka juga bakal keluar dengan sendirinya? Karena kan tadi bilang mereka benci dengan kebisingan ya? Saya kira enggak sih, cuman saya kira kalau mereka pergi enggak akan gitu, enggak akan semudah itu ya menurutnya. Saya enggak semudah itu, cuman ya pasti akan ada teritori yang dipisahkan di situ kan, kayak mereka akan lebih ke sini atau segini gitu. Oh berarti mereka akan lebih ke menempati tempatnya masing-masing. Iya. Dari yang sebelumnya mereka tuh jalan-jalan gitu. Ya kalau jalan-jalan masalah. Maksudnya cara orang awam nyebutnya tuh mereka mondar-mandir gitulah. Iya. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir sebagai closingan. Sebenarnya ada nggak sih? Sebenarnya
waktu itu mempengaruhi nggak sih sama aktivitas mereka, kayak pagi kita terus mereka itu nggak nongol, terus malam mereka baru nongol, itu pengaruh nggak sebenarnya? Sebenarnya enggak. Cuman ada satu batas atau satu waktu di mana dunia mereka sangat-sangat bersinggungan. Ya jelas saat gelap datang itu otomatis segala macam energi-energi yang saya bilang energi gelap ya, itu akan lebih terasa begitu. Kan lebih, ya satu karena aktivitas manusia juga pasti turun. Kedua juga itu memasuki jam. Ya ini masuk ke kepercayaan ya. Kayak sudah ditakdirkan untuk yaitu jam mereka gitu. Gantian. Ini saya masuk ke kepercayaan ya. Kalau mungkin ada pendapat yang lain ya mungkin bisa. Cuman kalau bagi saya kayak ya ini gantian gitu. Jam seperti jam ganti gitu. Kayak dan di situ juga kan frekuensi kita juga lebih bersinggungan gitu. Mulai matahari terbenam itu. Berarti kayak ini ya, bertukar tuh kayak maksudnya manusia tuh yang mayoritas pagi itu mereka lebih aktif kan, dan ada sebagian orang juga yang pagi harinya itu istirahat, terus malamnya baru mereka beraktivitas, dan satu lainnya ada yang istirahat, bertukar gitu kan istilahnya. Jadi secara itu bukan konsepnya mereka tidur terus malam bangun, enggak. Jadi ya aktivitas mereka akan terlihat lebih mendominasi ya kan, lebih intens itu di kondisi saat gelap. Saya rasa itu menurut perspektif saya. Kembali lagi di sini tuh kalau kita ngomongin hal-hal yang dunia mistis itu tergantung perspektif kalian juga, dan buat kalian yang sebatas indigo atau bisa melihat doang sama yang bisa dilatih kan juga berbeda juga kan pandangannya. Dan jika kalian punya pandangan lain terhadap opininya Bang Ari ini, bisa kalian komen di bawah. Atau kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar dunia mistis ini, bisa kalian tulis juga di komen di bawah. Oke, sekian dulu bedah mistis kali ini dengan Bang Ari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke akun sosial media kalian, dan sampai jumpa.